pengalaman di masa lalu, apakah itu pengalaman dulu, pengalaman yang mungkin masih terus mempengaruhi kehidupan kita saat ini, entah perlakuan dari orang lain, dari keluarga, dari ayah, dari ibu, yang pasti itu membekas di dalam luka, di dalam hati kita dan menorehkan luka, itulah yang disebut dengan luka batin. Menurut Lawson, luka batin adalah suatu formatif dari pengalaman menyakitkan masa lalu yang dapat menentukan pandangan, sikap, emosi, dan reaksi seseorang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu itu tanpa disadari itu mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan menurut penelitian, selagi kita masih ada di dalam kandungan pun itu mempengaruhi kita sampai saat ini. Kita tidak tahu bagaimana kita di masa lalu. Apakah kita disayang? Apakah kita diterima dengan baik? Kita tidak tahu apakah kita anak yang diharapkan atau malah kita anak yang ditolak. Kita tidak tahu. Bapak tidak tahu apa yang terjadi dalam dirimu di masa lalu. Apakah masa lalumu menyenangkan? Apakah masa lalumu menyakitkan? Apakah masa lalumu penuh dengan sukacita? Bapak tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana hubunganmu dengan keluargamu. Bagaimana sosok ayah, bagaimana sosok ibu, bagaimana saudara-saudaramu. Apakah semua baik? Apakah kamu mendapatkan perlakuan yang baik? Yang pasti itu akan mempengaruhi, menentukan pandangan, sikap, emosi, dan reaksi seseorang. Kita, apa yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kalau itu menyakitkan, maka itu akan membuat kita, itu kata Lawson. Menurut Harjowono, luka batin adalah adanya tekanan yang sangat berat yang diberikan secara terus-menerus pada lapisan batin terdalam. Irugi tutu da iadu tu da menurut. Apakah itu kata-kata? Apakah itu tindakan? Ono silesehi, ono hore. Ada nasai. Apa kata yang kasar yang masih kamu ingat yang sering dibilang samamu? Ono silengaro. Kalau kamu apa? Apa kata yang masih kamu ingat dan membekas di hatimu yang disampaikan ke kamu? Jiwa bapakmu? Tidak ada. Tidak ada. Kamu? Tidak ada. Ada kata-kata yang masih kalian ingat? Ono viral, ono salaha, apa lagi? Sabilalala. Dan itu kita bertanya, lah, apalagi kalau telah mau roker, padahal mau lawan kami dah. Hana masih menolak belum. Dan itu membekas di dalam batin kita. Mungkin kamu pernah dimarahi. Sebenarnya itu bukan salahmu, tapi kamu yang dimarahi. Jadi itu terus-menerus pada lapisan batin terdalam. Apa kata dunia saya? Luka ini menjadi suatu akibat dari batin seseorang yang tertekan oleh pengalaman tertentu, bahkan oleh adanya pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik ini pengalaman yang menakutkan, yang membuat seseorang trauma, dan ketika dia mengingat kisah itu, dia
ya bisa berkeringat, dia mengalami ketakutan, kecemasan dan segala macam. Apakah dia pernah mengalami pelecehan seksual di masa lalu? Apakah dia pernah mengalami jatuh ataupun apa peristiwa yang sangat menakutkan dalam dirinya? Kalau itu tidak disembuhkan, ya kan? Kalau itu tidak disembuhkan, maka itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang, akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada beberapa tanda. Lihat apakah tanda-tanda ini ada di dalam dirimu. Kalau kamu punya luka batin, yang pertama, orangnya lebih sensitif. Orang yang lebih sensitif ini dia mudah menangis, mudah mengeluh, mudah tersinggung, mudah marah, emosional, orang cepat sekali marah dan segala macam. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Sekarang dia sedang bersuka cita, tiba-tiba nanti dia sudah marah-marah, atau tiba-tiba dia seperti kelihatan seperti sedang bersedih. Sangat mudah sekali, perasaannya sangat labil dan mudah sekali sensitif. Dan hati-hati, kamu akan tinggal di asrama, ya kan? Kamu akan tinggal di asrama yang mungkin mereka tidak tahu bahwa kamu sebenarnya sudah menyimpan luka yang belum sembuh. Dan akhirnya kan nanti orang lain tidak memahami kamu. Loh, kenapa dia ini cepat-cepat sekali marah, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis, tiba-tiba, ya pokoknya kita tidak bisa menerka apa yang sebenarnya yang sedang dialami. Apakah dia sedang bahagia? Karena bisa saja orang lain lagi tertawa, dia tiba-tiba wajahnya seperti termenung. Apalagi ketika dia tiba-tiba mengingat peristiwa, atau ketika contohnya ada peristiwa yang sama yang pernah terjadi dalam dirinya, itu bisa saja dia tiba-tiba ingat semua peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau dia punya amarah, dendam kepada seseorang, ketika dia melihat ada orang yang mirip seperti orang di mana dia memendam kemarahan, dia tiba-tiba teringat dengan itu semua. Jadi kita tidak bisa menerka. Perasaan negatif, luka batin yang terpendam bisa berdampak negatif pada cara pandang seseorang dalam menghadapi kehidupan. Rasanya jadi lebih pesimis dalam menghadapi masalah, mudah putus asa, dan khawatir akan hal buruk yang akan terjadi kembali. Dia melihat kehidupan ini dengan sudut pandang yang negatif. Makanya tadi dia cepat sekali marah, cepat sekali tersinggung dan segala macam. Bahkan bisa saja kalau itu sangat buruk, sangat fatal, dia bisa saja tidak ingin lagi, dia tidak melihat ada kebahagiaan dalam hidup ini. Sehingga bisa saja dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi memang ini luka batin ini tidak kelihatan. Terluka tetapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan lukanya. Yang kelihatan hanyalah dampaknya. Dampak dari luka itu. Ada keinginan untuk balas dendam. Buruknya luka batin yang terpendam bisa menjadi dorongan untuk melakukan hal buruk yang sama dilakukan oleh orang lain padamu. Dan tanpa sadar kamu bisa melampiaskan dendam pada orang lain dan menyingkirkan nuranimu sendiri. Jadi itu terjadi ketika itu ketika masih belum sembuh, kamu bisa dendam pada orang lain. Kamu melakukan hal-hal yang sangat buruk. Sulit memaafkan. Salah satu melepaskan luka batin adalah dengan memaafkan masa lalu. Tapi mungkin ada yang sudah mencoba untuk memaafkan, tapi rasanya di hati belum lega dan belum merasa damai. Bergaul pun rasanya menjadi sulit karena selalu curiga dengan orang lain,
serta sulit untuk mempercayai orang lain, dan akhirnya jadi lebih mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan keberadaan orang lain. Hanya memikirkan diri sendiri, sulit memaafkan orang lain. Dan ini juga sangat berdampak kita sebagai pelayan. Ketika kita belum sembuh, belum pulih dari luka-luka kita, maka itu juga akan sangat berdampak dalam pelayanan kita. Ada seorang pendeta perempuan. Dia tidak bisa melayani komisi perempuan. Pendeta perempuan tidak bisa melayani komisi perempuan. Ternyata setelah diselidiki dan dicari tahu, ternyata dia punya masalah dengan ibunya, sehingga dia tidak ada rindu untuk pulang. Bahkan ketika dia melihat perempuan yang sama dengan ibunya, tiba-tiba dia marah sekali, sehingga dia tidak nyaman untuk melayani di perempuan. Nah, seperti itu juga kita, karena tugas kita, baik itu sebagai pendeta, baik itu sebagai guru agama, baik sebagai misionaris, kita akan bertemu dengan orang-orang. Dan ketika kita masih memiliki luka-luka, maka itu akan membuat kita tidak bebas untuk mengasihi mereka. Kita terganggu untuk mengasihi mereka. Kita tidak bisa mengasihi mereka dengan tulus. Itu dia. Itu dampak yang sangat buruk dialami oleh orang yang masih punya luka batin. Tidak peduli pada apapun. Nah, selain sulit memaafkan, dia juga tidak peduli pada apapun. Ini adalah tahapan paling buruk. Jika kamu sudah mulai tidak peduli dengan hal apapun di sekitar, berarti luka tersebut benar-benar telah menggerogoti diri. Tidak peduli lagi, cuek, tidak mau tahu. Kalau di rumah ya dia tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya. Ini menjadi warning, tanda apa? Menjadi alarm bahwa kamu harus segera menyelesaikan perasaan batin ini. Kalau tidak, maka lama-lama batinmu itu akan mengeras, akan menjadi batu. Kan? Pernah mirongo nalono abe itu. Hati sudah membatu. Dan hati ini ibaratnya sebuah gudang. Gudang itu semua diisi dengan hal-hal, apakah barang-barang yang baru, yang bagus, atau barang-barang yang buruk, yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan seringkali banyak yang ada di dalam gudang itu adalah barang-barang yang buruk, barang-barang yang pada dasarnya tidak kita gunakan. Dan coba apa yang terjadi ketika barang-barang itu lama tersimpan, dia akan membusuk, dan tentu dia akan mempengaruhi gudang itu. Demikian juga dengan hati kita. Coba bayangkan, ketika kamu menyimpan semua hal-hal yang negatif yang terjadi dalam dirimu, kamu simpan semua di dalam hatimu. Kata-kata kasar, kata-kata hinaan, kata-kata makian, kekerasan, dan apalagi, semua kamu simpan di dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Pernah kalian dengar lagu Ubaliu Faiki Iki Na Bani Ilang Dia? Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah Ubaliu Fe Maria Samusa. Itulah orang yang menyimpan luka batin. Dia mencoba untuk menutupi, dia mencoba untuk menyembunyikan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dia sendiri yang terluka. Dia sendiri yang terluka. Masalah-masalah bisa jadi akan makin berat dan besar
Terlebih kalau kita sendiri tidak tahu mengatasinya. Dan kalaupun kita tahu tapi kita tidak mau mengatasinya, tapi kita memilih untuk menyimpan. Masalah-masalah itu malah bisa mengeras seperti batu bila kita sendiri tak mau mengatasinya dan terus ditimbun di dalam hati. Coba baca yang merah ini, 1, 2, 3. Hati akan membatu dan menjadi tempat sampah. Kamu mau hatimu jadi tempat sampah? Hati ini ketika dia sudah membatu, maka fungsinya itu akan terganggu. Hati yang terganggu, apa fungsi hati dulu? Apa fungsi hati? Ada guna dudu. Itu untuk memompa darah. Ketika dia memompa darah, itu yang menyalurkan semua darah ke seluruh tubuh. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika hati terganggu. Kenapa dia terganggu? Karena kita sudah menyimpan di dalamnya hal-hal yang seharusnya tidak kita simpan di situ. Mazmur berkata hati yang gembira adalah obat. Tapi ternyata karena kita menyimpan banyak hal di dalam hati itu, basoli yang berlagi baru lagi guna nasa fusia dan oko yang perlu suaya. Hati itu akan membatu. Hati itu akan membatu. Akhirnya apa yang terjadi? Terganggu fungsi hati. Dan ketika terganggu fungsi hati, itu sangat-sangat fatal sekali. Hati akan membatu dan menjadi tempat sampah. Pertanyaannya adalah siapa yang melukaimu? Siapa yang melukaimu? Sebelumnya kita pernah bertemu tidak? Sebagian ada yang pernah ya, ada yang sudah 1 tahun kita bersama. Ada juga yang baru bertemu. Siapa yang baru bertemu dengan Bapak? Anak kamu? Hanya 2, 3, 4, 5 anak. Oke, 7 untuk baru bertemu. Sebelum ini, pernahkah saya Bapak menyakiti hatimu? Kenapa? Belum bertemu. Kalau begitu siapa kira-kira yang bisa menyakiti hatimu? Adalah orang-orang yang dekat denganmu. Siapa mereka? Ayah, ibu, saudara-saudara, teman-teman sekolah. Dan itu akan semakin bertambah. Kamu masuk di sini di asrama, bertambah teman-teman di asrama. Dan kalau sebelumnya Bapak belum pernah menyakiti hatimu, mungkin saja karena kita bertemu di sini, Bapak juga berpotensi menyakiti hatimu. Pacar, teman pacar, itu bisa menyakiti hatimu. Artinya bahwa orang-orang yang menyakiti hati kita itu bukan orang lain. Dengan nihabe, iya itamanu. Dan coba bayangkan apa yang terjadi. Karena ini adalah kita-kita saja, orang-orang dekat saja, maka pasti itu akan terganggu hubungan. Akan terganggu hubungan antara ayah dengan anak, hubungan anak dengan ibu, dengan orang lain, dengan orang yang menyakiti hati kita. Manusia gampang terluka karena bergesekan dengan manusia lain. Jadi yang bergesek itu adalah orang-orang yang kita berjumpa, kita bertemu, dan itulah yang berpotensi menyakiti hati kita. Bisa juga alam yang tidak ramah, tapi walaupun itu tidak terlalu sekali, tapi itu juga berpotensi menyakiti hati kita. Bapak pernah tenggelam
dan berenang 11 jam. Dan itu sebenarnya bisa berpotensi membuat saya trauma. Tapi Bapak buat pilihan untuk tidak mau trauma. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya trauma, maka yang rugi adalah saya sendiri. Bapak pernah tenggelam 11 jam? Tidak tenggelam di laut. Kalau tenggelam kan sudah masuk ke dalam. Berenang di laut dari dekat-dekat Pulau Hingaku ke Pulau Asu. Itu Bapak berenang di situ. Gemuk-gemuk begini bisa berenang jam. Hanya kita yang gemuk, hidup orang gemuk. Jangan kalian sepelekan yang gemuk-gemuk. Kami punya potensi yang besar. Jadi itu kalau contohnya Bapak trauma atau tidak segera menyelesaikan permasalahan itu, maka itu bisa menjadi Bapak akhirnya takut pada laut, alam yang tidak ramah. Tapi Bapak merasa, lah kalau saya marah pada laut, siapa yang rugi? Tentu Bapak yang rugi kan? Contohnya Bapak tidak bisa lagi ke laut, tidak bisa melihat laut. Karena apa? Begitu juga mungkin dengan gunung. Ada beberapa kalau di Jawa ada menjadi korban gunung berapi dan segala macam. Atau juga permohonan dari Tuhan yang tidak kunjung dikabulkan. Atau rentetan peristiwa hidup yang berat. Ada yang terjadi di Indonesia ini tahun 98 ketika terjadi kerusuhan. Ada kaum tertentu yang menjadi korban perkosaan. Dan itu menyimpan dendam, menyimpan luka yang sangat dalam. Tahun 1965 ketika terjadi yang disebut gerakan 30 September PKI, ada banyak yang dibunuh. Dan tentu itu juga akan menimbulkan luka batin. Pergesekan yang sering terjadi adalah dengan sesama atau orang terdekat kita. Benar apa betul? Benar kan? Benar kan? Gak mungkin terjadi pergesekan dengan orang yang jauh. Orang terdekat. Bisa saja itu teman kita tidur satu kamar. Mereka. Dan bisa saja juga kita bisa membuat orang lain terluka. Jadi orang lain bisa membuat kita terluka, kita juga bisa membuat orang lain terluka. Layaknya sakit fisik yang perlu waktu untuk sembuh. Untuk memulihkan luka batin pun membutuhkan waktu dalam kurun yang bervariasi. Jadi ara abenadehu, dan itu butuh proses. Dan apalagi kalau dia memilih untuk tidak mau sembuh, dia pelihara, dia jaga seperti harta yang dia kasihi. Dia simpan di dalam hati, dia tutup rapat-rapat peristiwa itu. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat, ketika itu teringat, karena dia belum sembuh, maka luka itu, luka lama tergores kembali. Mana lebih sakit? Luka baru atau luka lama yang tergores? Luka lama. Luka lama yang tergores. Apakah kamu punya luka lama? Apa yang Anda lakukan? Itu dibilang kakak ini. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Dia mau ke toilet. Yesus mengundang para pengikutnya termasuk kita untuk mengampuni. Kata Yesus
Yesus pengampunan itu dilakukan berapa kali? 70 kali 7. Ada lagunya itu. Yesus berkata kepadaku, bukan sampai 7 kali melahirkan, sampai 70 kali, 7 kali pengampunan. Dan kita dengar 70 kali 7 dalam satu hari. Dalam satu hari. Bukan nanti kalau kamu, oh saya sudah sampai 70 kali 7, maka sudah selesai batas saya mengampuni. Maka setelah itu saya boleh menghajar. Ya. Banyak sekali orang yang menyalahgunakan Alkitab. Contohnya kalau ditampar pipi kirimu, yang mana pipi kirimu? Hah? Yang mana pipi kirimu? Ini. Kenapa tidak kamu beri pipi kananmu? Sakit. Nah. Padahal Yesus berkata beri juga pipi, biar kenal kata Alkitab, kasih juga pipi kananmu. Ya. 70 kali 7 itu kata Tuhan Yesus. Yesus memanggil kita untuk mengampuni karena Dia ingin agar kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan bermakna. Siapa memberi banyak pengampunan akan menerima banyak pengampunan. Apa kata doa Bapa kami? Be-e-ai-fa ke-ma-ho-re-ma Simane-fa-nge-fa-e-ma salah bagi sosala bah-ke-ma. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kita lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi itu yang Tuhan Yesus harapkan. Kita mengampuni orang yang bersalah, bukan menyimpan di dalam hati. Tapi mungkin kita berkata begini, lah enak saja kalau saya mengampuni dia. Kalau saya mengampuni dia, enak saja sama dia. Sebenarnya mengampuni itu tidak untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka sebenarnya saat itu kita sedang membuka pintu kebahagiaan untuk kita sendiri. Contohnya, kita sudah marahan. Pernah marahan kita? Mulai hari ini kita marahan. Ya kan? Entah apa yang terjadi, kamu marah sama, iya, kamu marah sama Bapak. Ya kan? Bapak juga marah sama dia. Sama-sama kami marah. Tapi setelah pulang Bapak mengambil keputusan, saya mengampuni, siapa namamu? Adian. Saya mengampuni Adian. Tapi Adian, dia menyimpan kemarahan itu, dia sangat kecewa sama Bapak. Kira-kira malamnya apa yang terjadi? Siapa yang bisa tidur di antara kami? Bapak tadi sudah mengambil keputusan mengampuni dia. Dia mengambil keputusan untuk belum mengampuni. Kira-kira siapa yang bisa tidur? Dia pasti tidak bisa tidur. Ifuta-futa manu iya. Hana masih meneda. Nah sudah itu, pikirannya sudah kemana-mana. Ialuilala, Heisa mau balas. Belah, usahaku. Sehingga apa yang terjadi? Mulai muncul pikiran-pikiran negatif. Mulai muncul balas dendam. Nah, hanya masalah sepele bisa menjadi masalah yang sangat besar. Apalagi kita di Nias menganut faham alhamate moroi ailah. Ano yang ilasi dosa. Aluilah kenia. Jadi ketika kamu mengambil keputusan untuk mengampuni, itu bukan untuk orang lain, tapi itu untuk dirimu sendiri. Makanya Yesus berkata, segera kamu ampuni, segera berdamai.
Beberapa dalam Alkitab ada nas itu. Kalau kamu bertengkar dengan temanmu di perjalanan, segera berdamai dengan dia di perjalanan. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari tenggelam. Kalau burung lewat di atasmu, jangan sampai burung itu bikin sarang di kepalamu. Artinya jangan menyimpan. Kenapa? Karena kamu tidak bahagia. Contohnya, kamu pernah dikecewakan oleh seseorang. Atau jangan-jangan kamu yang mengecewakan. Kalau bukan mengecewakan, dikecewakan. Contohnya lah kamu sekarang korban yang dikecewakan. Coba bayangkan wajahnya dulu. Wajah orang yang mengecewakan. Sudah kamu bayangkan? Sudah. Apa yang terjadi ketika kamu mengingat dia? Ada luka. Ada luka di dalam hati. Itu tandanya bahwa belum sembuh. Padahal dia sudah enak belum tentu itu tentunya ada luka. Tapi ya udah no simpan bapa badu afuh badu banehuku afuh. Yesus berkata, mari kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ketika Yesus ada di atas kayu salib. Sebelum Yesus disalib, dia mengajari murid-muridnya untuk berdoa, untuk mengampuni. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Yesus sendiri yang disakiti, mampukah Yesus juga memberi ampun? Tapi itu yang terjadi ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dipukul, ketika dia ditikam, dia mengambil keputusan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni. Dia tidak tunggu lama. Saat itu juga dia mengampuni. Kita kadang menunggu waktu yang lama. Biarlah waktu yang berbicara. Kita merasa bahwa luka-luka yang kita hadapi, kita simpan, itu seiring dengan waktu akan sembuh dengan sendirinya. Oh tidak. Coba bayangkan ketika kamu punya luka, tidak ditangani dengan baik, apa yang terjadi? Kalau tadi luka itu hanya tergores, lama-lama apa yang terjadi? Luka itu akan masuk virus, lalu luka itu akan membusuk, mengumpul, dan akhirnya dia lebih parah. Saat ini kita ambil keputusan untuk mengampuni. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.